Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 13 DPR RI mendesak Bareskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan serta eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Bareskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Vice Presiden Taman Safari Indonesia Barata Mardi Kusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Terhadap anak-anak kasihan lah ya ke mereka ya, karena saya pikir terletak, tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak?
Ya, kita siap aja. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI mengundang pemain dan pemilik Oriental Sirkus Indonesia untuk menggali dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM. Hasilnya, pemain dan pemilik sirkus diajak duduk bersama menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Komisi 3 DPR RI mengundang mantan pemain dan pemilik Oriental Sirkus Indonesia yang biasa tampil di Taman Safari Indonesia dalam rapat dengar pendapat Senin siang. DPR menggali dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain. DPR meminta pihak OCI dan korban duduk bersama menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Jika tidak menemui titik terang, maka DPR akan membantu mengurus kasus ini ke penegak hukum. Ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini udah kadaluarsa. Nggak bisa ini barang. Cuman karena kan si pelapor mengharapkan ada keadilan. Baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasi. Begitu. Sementara itu, kuasa hukum korban mendesak pelaku eksploitasi segera diproses hukum. Apalagi sudah ada laporan ke Komnas HAM pada tahun 1997 silam. Tetapi makanya tadi kami ingin kepastian, apa jaminan kalau 1 minggu ternyata tidak ada itikat baik. Toh rekomendasi Komnas HAM tahun 97 yang katanya sudah dijalankan. Tanya, ini yang melapor, mana Vivi yang lapor ini. Ini yang melapor ke Komnas HAM, ini yang disetrum vaginanya itu. 1 rupiah pun nggak ada itu kompensasi. Itikat baik apa gitu. Ini sudah 28 tahun. Makanya kalau memang nggak ada punya itikat baik, ayo. Selama ini pelanggaran HAM itu susah diadili. Kenapa? Karena pelakunya itu rata-rata instrumen negara. Tapi ini pelakunya adalah swasta. Main terapis. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto. Mereka mengaku kerap dianiaya, diberi kotoran hewan, dan tidak diobati saat mengalami kecelakaan kerja. Bahkan para pemain sirkus anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka selama bertahun-tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Dan tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%. Sementara untuk kendaraan umum adalah 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.